ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, pada tanaman sawit baik yang ditanam secara plasma ataupun tanaman inti tentu membutuhkan nutrisi yang cukup besar. Bisa kita lihat di beberapa provinsi, misalnya di Kalimantan ataupun di Pulau Sumatera, mereka teman-teman petani di sana rata-rata menanam sawitnya di areal yang tanah gambut. Namun setelah misalnya beberapa tahun, tanah gambut ini berubah menjadi kering. Itu dikarenakan kebutuhan nutrisi pada sawit ini cukup besar. Namun, seiring dengan berjalannya tanaman sawit ini, tentu kita perlu nutrisi-nutrisi tambahan atau pupuk-pupuk tambahan untuk menunjang tanaman sawit ini agar tidak trek buahnya pada usia-usia produktifnya. Teman-teman semuanya, ketika kita misalnya berbicara pupuk pada tanaman sawit, tentu banyak merek ataupun jenis-jenis yang sudah sering digunakan oleh teman-teman petani. Seperti misalnya menggunakan NPK, menggunakan KCL, menggunakan jenis-jenis pupuk kimia tambahan. Ternyata dengan penggunaan pupuk-pupuk kimia ini bisa memacu pertumbuhan tanaman sawit ataupun di pembuahannya. Namun terkadang dengan monoton menggunakan ini, sawit harus membutuhkan mineral-mineral tambahan. Nah teman-teman, seperti yang saya biasa jelaskan bahwa di tanaman ini tidak hanya membutuhkan NPK saja. Tanaman ini membutuhkan misalnya kalsium, membutuhkan magnesium, membutuhkan sulfur, dan unsur-unsur hara mikro lainnya. Ditambah dengan populasi-populasi mikroba yang harusnya banyak di dalam tanah kita sehingga membantu mencukupi kebutuhan nutrisi dari tanaman itu. Nah, teman-teman, begitu kita berbicara tentang sawit dengan kebutuhan nutrisi yang cukup besar, maka alternatif yang paling simpel dan paling murah untuk kita berikan kepada sawit kita adalah dengan menambahkan garam krosok. Di Pekanbaru, Riau ini kita ada beberapa teman-teman yang kita dampingin untuk bisa mengoptimalkan pembuahan dari tanaman sawitnya. Kami memberikan pendampingan dengan menambahkan soil pH atau pembena tanah ditambah dengan kalsium dan ditambah garam krosok. Nah, inilah 3 bahan ini yang kami arahkan untuk diberikan kepada tanaman sawitnya. Sehingga dengan pemberian ini itu bisa mendongkrak pertumbuhan dan pembuahan dari sawit itu. Kemarin saya dikirimi video bagaimana sawit ini yang tadinya hanya di 4 ton panennya itu bisa mencapai 5,9 ton. Artinya dengan menambahkan nutrisi ini bisa memacu pertumbuhan dari tanaman sawit itu atau buah dari tanaman sawit itu. Nah teman-teman, kalau kita melihat garam krosok ini ditambah dengan kalsium dan pembena tanah atau soil pH, lebih tepatnya adalah asam humat, ini bisa merangsang pertumbuhan mikroba di dalam tanah, sekaligus mencukupi nutrisi dan menaikkan pH pada areal perakaran dari akar sawit itu.
Sawit ini kalau misalnya hanya mau dipupuk saja dengan NPK, ini butuh banyak. Ini butuh banyak NPK yang harus kita gunakan, sehingga kadang-kadang petani ini punya uang tapi pupuknya yang tidak ada. Ataupun sebaliknya, pupuknya sudah ada tapi uangnya sudah berkurang. Nah, inilah yang menyebabkan tanaman sawit itu kadang-kadang trek buahnya. Tapi kalau berbicara garam krosok, ini pasti tidak akan kekurangan selain dari harganya murah, mudah didapatkan dan lebih efisien dalam menggunakannya. Contoh misalnya kalau di usia sawit kita di 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai dengan 10 tahun. Itu nanti tinggal kita takar. Misalnya usianya 5 tahun, ini cukup dengan 500 gram. Kita taburkan atau kalau mau maksimal itu dibuatkan lubang, masukkan garamnya ke dalam. Karena kenapa teman-teman? Tidak semua lahan sawit itu datar. Ada lahan sawit yang di kemiringan atau ada yang di lembah atau di paling bawah. Nah, inilah kadang-kadang kalau misalnya kita melakukan pemupukan hanya ditabur saja, itu nanti akan tercuci dengan air hujan ketika musim hujan. Tapi kalau ditanam dibuatkan lubang, entah misalnya 10 cm lalu dikubur pupuknya ini pasti tidak akan tercuci begitu ada air nantinya. Nah, jadi sebaiknya kalau memberikan pupuk itu baik yang kimia ataupun yang organik itu sebaiknya dibuatkan lubang. Nah, buatkan lubang sedikit, masukkan ke dalam situ pupuknya supaya tidak tercuci. Nah, berbeda kalau misalnya lahannya ini datar. Nah, itu kan relatif tidak ada pencucian karena air tidak kemana-mana kalau hujan. Dia ada di areal situ saja. Nah, teman-teman, banyak juga yang bertanya, apakah tandan sawit ini bisa digunakan untuk pupuk? Saya jawab bahwa semua yang dari sawit itu, baik tandan kosongnya, baik pelepahnya, ataupun sisa-sisa dari PKS, itu bisa dimasukkan lagi ke lahan kita. Nanti secara alamiah dia akan terurai dengan sendirinya. Itulah kenapa banyak teman-teman yang menjadikan tangkos ini sebagai kompos. Nah, itu. Jadi dimaksimalkan saja, jangan semuanya mengharapkan pupuk kimia saja, harus membeli lagi. Nah, ini kan pengeluarannya akan lebih besar. Tapi kalau mau lebih efisien lagi, nah berikan saja kepada garam krosok yang mensubstitusi atau mengganti dari pupuk kimia tersebut. Teman-teman, pernah saya dengar bahwa ketika misalnya kita menggunakan garam krosok, pabrik itu tidak mau menerima sawitnya. Nah, ini kan satu pembodohan yang tidak mendasar. Kenapa? Karena apa bedanya? Bahkan pasti akan lebih aman kita memberikan garam krosok daripada kita menyemprotkan herbisida ke lahan kita. Nah, itu teman-teman. Jadi pembahasan begitu itu biasanya dikeluarkan oleh produsen kimia. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan garam ini ke lahan kita, secara otomatis penggunaan pupuk kimia kita akan berkurang 60%. Nah, itulah kenapa dimunculkan wacana atau pembahasan bahwa jangan memberikan garam krosok ke lahannya. Kenapa? Karena ketika nanti diberikan garam krosok, itu pabrik tidak mau menerima. Teman-teman, silahkan Anda buktikan. Ketika Anda memberikan tambahan garam krosok kepada tanaman sawitnya, maka tonasenya atau beratnya itu pasti akan lebih dibandingkan yang tidak diberikan garam. Sedangkan petani ini kan menjual tonase, menjual berat, bukan menjual volume, tapi beratnya. Nah, itu. Jadi teman-teman kalau mau posisi buah sawitnya ini berat, maka tambahkan garam krosok, tambahkan kalsium, tambahkan pembena tanah. Supaya apa? Supaya buah itu tidak trek dan volume tonase dari sawitnya ini pasti akan naik. Nah, kalau di Indonesia ini kan ada jutaan hektar kelapa sawit, ada jutaan hektar. Artinya apa? Kebutuhan pupuknya itu 99% itu di cover oleh pupuk kimia.
Tetapi ketika petani kita cerdas mau menggunakan garam krosok untuk menambah kekurangan nutrisi pada tanaman sawit itu, saya yakin nanti pupuk-pupuk kimia ini pasti akan terus memprotes. Kenapa? Karena ketika menggunakan garam krosok, sawitnya ini tidak dipupuk kimia lagi. Nah, nanti bisa diperbandingkan, nanti misalnya ada satu pohon diberikan 500 gram misalnya NPK. Nanti satu pohon lagi diberikan 500 gram pemberian garam krosok. Nanti kita lihat tonase dari dua pohon ini berat mana dan kesehatan dari tanamannya itu lebih bagus mana. Nah, ini sudah dipraktekkan oleh ratusan bahkan mungkin ribuan teman-teman yang sudah kami edukasi tentang bagaimana sawit diberikan garam, itu pasti akan berbicara nantinya. Teman-teman semuanya, kalau misalnya kita hitung-hitung dari biaya, 1 kilogram, 1 sak NPK itu paling murah harganya 350.000. Tapi 1 sak garam krosok itu paling mahal harganya 100.000. Artinya teman-teman petani ini bisa menabung ya selisih dari pembelian pupuk ini untuk membelikan bahan-bahan yang lain dari kebutuhan tanamannya. Sehingga tonasenya tidak turun, tanamannya sehat, tetapi kos yang digunakan lebih murah. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini untuk tanaman kelapa sawit. Semoga dengan inspirasi ini bisa menjadikan tanaman sawit kita lebih sehat, lebih produktif, dan yang paling penting unsur mineral di dalam tanah ini itu tidak berkurang. Karena kenapa? Rata-rata yang tanah sudah ditanami sawit itu sudah miskin unsur hara. Nah, cara untuk mengembalikan kembali agar mineral di dalam tanah itu tersedia, maka segeralah berikan garam krosok. Karena di garam krosok itu ada 83 jenis mineral yang bisa mengganti kekurangan nutrisi yang diserap oleh akar sawit ini, sehingga tanah kita bisa terus ditanami oleh macam-macam jenis tanaman yang lain. Terima kasih teman-teman semuanya, kita akan berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.